Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Yasin di hari ke-13. 13. Saya mau ganti baju dulu. Tungguin. Di hari ke-13 ini saya akan berbicara mengenai sebuah perilaku. Kondisi saya masih belum pulih dari sakit saya, jadi ya begitulah. Meskipun sebetulnya sih bagaimana ya? Terkadang kita tidak sadar akan kebodohan kita. Kita merasa pintar di hadapan orang lain tanpa kita sadari bahwa orang lain melihat kita adalah orang yang bodoh. Mungkin saya akan berbicara mengenai sebuah kesombongan di mana orang-orang selalu lupa akan batasan atau sebuah hal kelebihan yang oleh Allah berikan kepada kita. Kita menjadikan kelebihan itu sebagai kesombongan tanpa kita sadari bahwa orang lain punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Kita itu sama, cuman terkadang kita merasa lebih dari mereka. Ya mungkin itu adalah hasil atau bukti dari perbedaan bagaimana orang bersungguh-sungguh terhadap sesuatu begitu. Ya kita juga tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang tidak akan sama seperti kita begitu. Our love is again. Orang-orang itu baik, mereka sangat berpartisipasi dalam berbagai hal. Kamu sepertinya tidak mengerti hal itu. Ya, kata-kata saya terkadang ngelindur ke mana-mana tanpa arah. Ya, itu kalau seandainya kita jarang berpartisipasi terhadap sesuatu hal yang orang lain adakan begitu. Sesuatu itu tidak akan sama pada setiap zaman. Waktu sesuatu itu akan berubah-ubah, tidak sama apa yang kita rasakan dahulu. Mungkin dulu kita merasakan sebuah kepahitan, dan mungkin saja di masa depan kita mendapatkan hal yang lebih baik begitu, atau jauh lebih baik, atau mungkin lebih buruk, tergantung bagaimana kita menyikapinya hal tersebut. Ya mungkin mungkin selamat kepada orang-orang yang telah berhasil atau berupaya terhadap hal sesuatu yang mereka inginkan, atau mereka berusaha untuk mengerti akan hal itu. Ya itu adalah hal yang mungkin sulit bagi saya ataupun beberapa orang, tapi kalau seandainya kita berusaha, kita akan berhasil. Ya percayalah akan hal itu, jangan
Ketika kamu melihat orang lain mempunyai sebuah pencapaian, kamu minder, kamu harus termotivasi bagaimana caranya orang tersebut menggapai keinginannya. Kamu juga harus berpikir bagaimana kamu menggapai keinginan kamu sendiri, begitu. Oh iya, saya mau bertanya, apakah kemarin kalian menikmati nyanyian aku? Terkadang ketika saya berbicara di depan kamera ini, saya merasa takut terhadap orang lain, karena saya masih belum percaya diri. Jadi saya takut ketika saya berbicara saya dilihat orang lain. Saya merasa masih belum percaya diri. Terkadang ada ucapan yang saya sering ucapkan ya di setiap saat. Mungkin itu adalah ceria saya ya, atau itu adalah kosakata yang kurang, mungkin seperti itu. Saya harus berbicara 15 menit, tapi dalam 6 menit ini saya merasa cukup lama, begitu. Apakah saya udah mulai bosan? Oh iya, saya sekarang berbicara di depan kamera itu sore hari. Pagi, siang itu saya belum merecord karena rasa malas saya. Kenapa semakin tinggi begitu? Apakah kamu suka sayuran? Apakah kamu suka... Saya ingin bertanya, bagaimana kamu menyikapi suatu hal yang kalian tidak tahu akan hal itu, dan bagaimana kalian mempelajarinya, dan bagaimana kalian bisa mengerti, dan bagaimana kalian bisa mencapainya. Itu adalah sebuah keberhasilan. Ya, mungkin ini adalah kata-kata yang mungkin harus dipikirkan 2 kali. Atau mungkin saya hanya bicara omong kosong. Ya, saya berpikir bahwa itu adalah omongan yang membuat saya iri juga. Ya, mungkin atau itu kata-kata yang hanya dapat dimengerti oleh saya sendiri. Ya, itu adalah kata-kata individu. Apakah saya berbicara baik? Apakah saya berbicara bijak? Apakah saya pintar? Ya, begitulah. Saya merasa bodoh. Ini ada obat batuk kombi, sudah habis. Ini mau dibuang. Ini bukan milik saya sebetulnya. Saya berencana pulang ke rumah, ke Garut. Saya mengajak teman saya dari Bandung. Apakah mereka bisa atau tidak? Mereka terkendala dengan, ya mungkin saya tidak bisa mengungkapkannya, itu adalah sebuah pembongkar, sebuah bisa dikatakan semua orang pasti punya privasi, ya itu mungkin adalah privasi mereka, jadi saya jangan sampai membukanya gitu. Sekarang tanggal 24, saya mendapatkan undangan dari tetangga. Tanggal 25 saya merasa, tanggal 26 saya merasa gugup akan hal itu, karena saya sebelumnya belum pernah ke pernikahan orang teman.
ataupun orang, hanya ke pernikahan kakak saya mungkin agak sedikit uh, pem- saya mungkin pemalu juga sih. Jadi saya merasa apa dengan siapa, bagaimana saya melakukannya begitu. Apakah saya akan bisa? Apakah padahal itu cuman hal yang sepele? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ranca Buaya. Pantai ini adalah pantai selatan yang terletak di Kabupaten Garut. Dan kenapa pantai ini dinamakan Pantai Ranca Buaya? Karena menurut kata orang-orang bahwa kalau dilihat dari atas itu Ranca Buaya itu petanya itu mirip dengan buaya, kepala buaya dan ekornya tuh ngekor ke Cidaun begitu. Jadi asal muasal Ranca Buaya itu seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Ranca Buaya itu diambil dari seorang dukun yang melihat ada buaya putih di tengah lapangan begitu. Tetapi buaya itu tidak terlihat oleh orang lain, hanya dia yang dapat melihatnya begitu. Ada juga yang mengatakan kenapa dinamakan Ranca Buaya, karena di Ranca Buaya ada salah satu karang lautan yang kalau dilihat dari atas itu seperti buaya. Ya, saya juga melihatnya emang benar seperti buaya, tapi gak tahu mana yang menjadikan nama ini, asal usul nama ini begitu. Ada yang mengatakan juga kalau di sini emang dulunya itu banyak sekali buaya begitu. Dan nama tempatku itu adalah Pasanggerahan. Kenapa dinamakan Pasanggerahan? Karena waktu dulu kata ibuku banyak sekali tentara Belanda yang menyinggah di sini. Jadi nyinggah, jadi Pasanggerahan diambil kata nyinggah, persinggahan, Pasanggerahan begitu. Dan kenapa dinamakan Garut? Karena waktu itu katanya ada tentara Belanda yang tersandung dan dia refleks mengatakan Karut di Korut, jadi Garut begitu katanya nama. Jadi secara tidak langsung nama asal kota kita, daerah kita diambil dari kisah cerita zaman Belanda. Jadi begitu katanya mah. Terkadang bingung juga, mereka disebut penjajah tapi nama-nama daerah diambil dari kisah mereka. Apakah secinta itu atau bisa jadi mereka sebetulnya dirindukan oleh para warga dahulu, cuman mungkin cerita sekarang dirubah, atau bisa jadi begitu. Dan di kamar saya harus ada sopel. Kenapa harus ada sopel? Karena setiap hari karena di kamar saya ini banyak sekali nyamuk. Apalagi kamar saya bersebelahan dengan itu toilet. Jadi nyamuk sering kesini. Apalagi kamar saya ini agak berantakan begitu. Waktunya tinggal 8, 9, 10, 1 menit lagi saya berbicara depan kamera. Oke teman-teman semuanya, minggu depan saya akan mulai presentasi. Mungkin saya merasa gugup. Saya harus menyiapkan materi yang akan saya presentasikan. Saya harus tampil optimal, maksimal, karena saya mungkin telah mengecewakan dosen-dosen karena saya jarang sekali bertanya dan saya sering tidak memperhatikan. Saya bahkan sering ditegur begitu. Oh ya teman-teman, semoga besok saya bisa menyiapkan materi
berbicara depan kamera dengan baik. Dan sampai jumpa di hari ke-14 saya berbicara di depan 14 13 saya lupa di depan kamera. Oke, bye bye.